trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever. Forever Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Seringkali mudah untuk menyanyikannya Tuhan. Ketika kami mengalaminya Tuhan, itu kami percaya Tuhan dan terus bernyanyi dalam segala keadaan apapun Tuhan. Dan untuk terus berkata bahwa kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Tidak semudah kami menyanyikannya Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Ada anugerah-Mu, di dalam anugerah-Mu Tuhan. Your will be done. 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 Dengan senang hati kami mau berkata Tuhan. Your will be done. Your will be done. Your will be done. In this place, Lord. Your will be done. In our lives, Lord. Dalam hidup setiap kami Tuhan. Dalam hidupku. Dalam keluargaku. Dalam gereja kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami mau serukan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Your will be done. Your will be done. Sekali lagi katakan. Your will be Kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir Tuhan. Engkau yang berdaulat sepenuhnya Tuhan. Mulianya hadirat-Mu, kami memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat
memujamu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Cepat ini Tuhan, mari permuliakan nama-Mu. Hadirat-Mu, kami bait-Mu, memujamu, memujamu. Diberkati Engkau Tuhan, Engkau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Penuhi tempat ini. Engkau sendiri Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan Allah kami di tengah-tengah kami. Mulianya hadirat-Mu, Bapa. Hadirat-Mu, kami bait-Mu, memujamu, memujamu. Diberkati Engkau Tuhan, Engkau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi tempat ini. Berkati, blessed be your name. Diberkati Engkau Tuhan, dengan pujian kami, pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, tempat ini. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hati kita. Diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, Tuhan. Lagu Raja
Kau yang di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kau yang menyatakan dirimu Tuhan. Kau yang menyatakan kemuliaanmu Tuhan. Kau yang menyatakan pribadimu Tuhan. Dan Kau juga menyatakan isi hatimu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini hanya Allah Tuhan, hanya bejana Tuhan. Biar apa yang disampaikan semua adalah apa yang dari hatimu Tuhan. Apa yang menjadi pesanmu, apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Kuasai sepenuhnya Tuhan, layakkan Tuhan, sucikan Tuhan. Urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang curahkan saat ini Tuhan bagi setiap kami. Roh hikmat dan wahyu pengertian yang dari-Mu Tuhan. Roh-Mu yang sungguh-sungguh menguasai setiap kami, setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap hati kami, setiap telinga kami, setiap mata kami Tuhan. Kuasai sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Dan mengalir di tengah-tengah kami. Dan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sepakat katakan. Amin. Shalom saudara semuanya. Selamat malam. Tema firman malam ini saudara diberikan judul, diberikan tema Unshakable Kingdom. Kenapa harus kingdom saudara? Karena menurut saya ini masih berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita bulan lalu. Siapa yang percaya saudara bahwa setiap tema demi tema itu berasal dari Tuhan? Siapa yang percaya saudara? Siapa yang sepakat bahwa apa yang Tuhan katakan lewat tema demi tema setiap bulan saudara, itu adalah rema dari Tuhan. Ketika awal bulan saudara tanggal 1 ketika Bu Selvi mendapatkan tentang temanya adalah kokoh dan tak tergoncangkan. Firm and unshakable. Tiba-tiba saudara saya teringat dengan sebuah khotbah Pak Daniel saudara. Yang saya dengarkan itu mungkin puluhan tahun yang lalu saudara. Saya gak tahu kenapa tapi saya gak pernah lupa khotbah itu saudara. Itu terjadi di suatu acara doa antara kita semua yang pelayan-pelayan Tuhan, khususnya yang di tim musik waktu itu. Di persekutuan doa Gatot Subroto, di rumahnya Kong Yusak, saudara. Waktu itu kita lagi kumpul semua, hanya ada mungkin sekitar 20-30 orang lah. Di hari Minggu kalau gak salah. Dan waktu itu Pak Daniel menyampaikan firman ini tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Dan ketika saya dengar tema ini, Tuhan ini kok seperti nyambung dan itu memflashback lagi saudara. Unshakable, firm and unshakable. Ini kan dua-duanya kata sifat ya saudara ya. Bicara soal suatu keadaan, suatu situasi, suatu kondisi saudara. Yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Nah apa itu yang Tuhan mau dan harus kita miliki dan harus ada dalam hidup kita? Apa yang Tuhan maksudkan dengan yang sesuatu yang harus firm and unshakable, yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Gak lain dan gak bukan saudara, dan hanya ada satu saudara. Yaitu the kingdom saudara. Karena Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini saudara. Ketika dia datang di bumi ini saudara. Ketika dia mengawali semua pelayanannya. Satu berita, satu message yang dia sampaikan dari awalnya adalah selalu apa saudara? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus datang itu memberitakan dan menyatakan suatu masa yang baru, satu season yang baru. Dan diberitakan adalah tentang kerajaan. The kingdom. Dan ini enggak lain dan enggak bukan berkaitan erat dengan apa yang kita dengarkan dan kita terima di minggu lalu, saudara. Di bulan lalu, saudara. Kita, masih ingat ya temanya bulan lalu? Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu. Kita sama-sama berseru, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita memiliki suatu kerinduan, suatu seruan, suatu erangan Tuhan. Biar kerajaanmu sungguh-sungguh datang dan bukan hanya sekedar datang dalam hanya bentuk roh saja saudara. Tapi yang kita rindukan adalah sungguh-sungguh itu menjadi nyata saudara. Sehingga hidup kita berdampak saudara. Di tengah-tengah tempat di mana Tuhan tempatkan setiap kita saudara. Amin saudara. Dan karena itu saudara, dua hal ini tidak bisa dipisahkan menurut saya. Kita buka firman Tuhan saudara. Dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12 ayat 28.
Ibrani 12 ayat ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, kitab Ibrani ini ditulis sampai hari ini tidak ada yang tahu dan masih terus menjadi perdebatan siapa penulisnya saudara, siapa autornya saudara daripada kitab Ibrani saudara. Tapi jelas kalau saudara baca dari awal, kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Ibrani yang memiliki darah memang keturunan Yahudi saudara. Dan mereka semua ada dalam satu situasi, dalam satu kondisi di bawah tekanan saudara. Dari saudara bisa baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, situasi kondisi pada orang-orang Yahudi pada masa itu, kepada siapa sih sang penulis ini menulis surat ini saudara. Ada dalam suatu situasi yang tidak enak, di bawah tekanan, di bawah penganiayaan, di bawah himpitan saudara. Karena pada waktu itu dan sampai hari ini saudara, tidak semua orang Yahudi itu percaya kepada Yesus. Mereka masih menantikan Mesias sampai hari ini saudara. Dan pada waktu itu sebagian besar orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah sang Mesias. Mereka bahkan menyalibkan Yesus. Dan bahkan murid-murid Yesus dan semua gereja di Yerusalem semua itu mendapatkan penganiayaan yang besar saudara. Mereka dikucilkan, mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dipenjara, bahkan ada yang dibunuh saudara. Kita tahu tentang Stefanus yang menjadi martir saudara, dilempari dengan batu saudara. Kita tahu banyak saksi-saksi Tuhan. Itulah keadaan yang dialami oleh orang-orang Ibrani pada masa itu saudara. Dan kalau saudara baca dari pasal sebelumnya saudara, Ibrani 11 adalah satu pasal yang sangat terkenal saudara ya. Itu adalah satu pasal yang bicara tentang iman saudara. Dan di situ dibagikan, disampaikan, disebut nama demi nama yang menjadi tokoh-tokoh, yang menjadi pahlawan-pahlawan iman yang tertulis dalam Alkitab saudara. Ataupun yang tidak tertulis saudara ya. Ada yang namanya Abraham, ada yang namanya dari mulai Habel saudara ya. Sampai ke Abraham, Daud, sampai ke siapa lagi yang tidak disebut namanya pun disebut saudara, ditulis saudara ya. Tapi perbuatannya dituliskan. Yang sampai ke Daniel yang menutup mulut singa-singa. Semua adalah pahlawan-pahlawan iman saudara. Ada yang dikatakan dalam Ibrani 11 ada yang mengalami yang namanya mujizat saudara. Tapi ada juga sebagian pahlawan iman yang mengalami mereka bertahan sampai garis akhir dan mereka mati sebagai martir saudara. Dan mempertahankan iman mereka. Dan kitab Ibrani 12 ini saudara, ditulis setelah pasal 11. Saudara. Nah kalau kita baca saudara ya, kita coba buka dari Ibrani 12 ini dari ayat yang pertama saudara. Kita baca secara brief aja, secara cepat saja saudara. Ibrani 12. Dari ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. The author and finisher of our faith. Dalam bahasa Inggris dikatakan pioneer of our faith dan finisher yang menyempurnakan iman kita, yang melengkapkan, menggenapkan iman kita. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, hingga selalu akan dia yang terus tekun menanggung bantahan, dan di situ diceritakan tentang penderitaan Yesus saudara ya. Contoh daripada kita semua yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Kemudian ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Di sini juga kita diajari saudara bahwa semua didikan, semua proses, semua hajaran dari Tuhan. Itu sebenarnya menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilihnya dan dikasihinya saudara. Jadi hari ini saudara, kalau situasi dan kondisi saudara ada dalam satu hal yang tidak enak saudara. Bahkan saudara sedang mengalami namanya tekanan yang begitu rupa. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur saudara. Karena itu berarti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan dipilih Tuhan saudara. Bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi, bukan anak-anak gampang. Dalam bahasa aslinya anak-anak di luar
bukan anak-anak sah, saudara. Anak-anak haram dan tidak mendapat bagian warisan. Karena anak yang tidak sah tidak mendapatkan warisan daripada bapaknya, saudara. Bersyukur, saudara. Saya jujur, saudara, kadang-kadang berpikir ya, kok kayaknya beberapa orang saya lihat hidupnya mostly mulus gitu, kayaknya smooth semuanya gitu. Apa yang diinginkan, yang didoakan tiba-tiba dengan cepat dijawab gitu. Terus kemudian kita mulai membandingkan diri kita. Saya mulai membandingkan diri saya dengan dia gitu. Kenapa kalau saya kayaknya susah gitu ya. Mau dapat sesuatu harus berdoa, berjuang. Ada gak yang ngalamin seperti itu? Ada gak yang kadang-kadang ngerasain seperti itu? Dan ketika saya membaca ayat ini dan saya kemarin juga mendengarkan salah satu pesan lama daripada Daniel, saudara. Salah satu khotbah lama. Saya rasa itu sekitar 15 tahun lalu lah, masih di lantai 2 di home, saudara ya. Beliau menyampaikan tentang Esau dan Yakub, saudara. Dan ternyata di sini juga dibicarakan tentang Esau dan Yakub, saudara ya. Kita maju lagi, saudara ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Dan selanjutnya, saudara, sebab mereka mendidik kita, dan selanjutnya, saudara bisa baca sendiri nanti di rumah untuk menghemat waktu. Ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ini ayat, ini firman, saudara, belak-belakan, gamblang, nggak dibungkus, nggak dikasih kemasan yang bagus, saudara. Bicara apa adanya. Setiap hajaran Tuhan, setiap ganjaran yang Tuhan datangkan kepada setiap kita pasti mendatangkan yang namanya duka cita. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mendatangkan yang namanya rasa sakit, pain, saudara. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa, saudara? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Dan selanjutnya, saudara, ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara, saya dengarkan firman itu, saudara ya, saya rasa itu bukan kebetulan, saudara. Pak Daniel menceritakan tentang Esau dan Yakub. Dan dia cerita tentang Esau dan Yakub ini dengan suatu ilustrasi, tapi juga saya rasa bukan ilustrasi, saudara. Karena dia cerita, saya tuh ketika menyampaikan firman ini, beberapa hari yang lalu dia katakan seperti itu. Saya yakin itu bukan kebetulan. Karena dalam hidup kita gak ada yang kebetulan. Beliau katakan seperti itu ya. Saya tuh tiba-tiba, karena dalam satu pelayanan di Amerika dia bilang. Lagi dalam perjalanan untuk pelayanan, karena saya tidak nyetir mobil dia bilang. Jadi saya santai di mobil duduk, tiba-tiba anak yang mengantar Pak Daniel ini memutar film, saudara. Dan di film itu ternyata bercerita tentang Esau dan Yakub, saudara. Esau dan Yakub. Nah di situ diceritakan dan dia ceritakan, Pak Daniel ceritakan, saya rasa ini adalah kebenaran dan Tuhan ajarkan banyak hal dalam hidup saya ketika dia nonton film itu. Diceritakan di situ, saudara ya, dalam kisah itu, dalam film itu, Esau ini tipe orang yang kalau zaman sekarang, kita lihat ke zaman sekarang ini, wah ini bisa dibilang mungkin tipe apa ya, orang sukses, cita-cita semua orang. Dia ganteng, dia badannya bagus, dia gagah perkasa, dan apa yang dilakukan semuanya berhasil, apa yang diinginkan semuanya dia dapatkan dengan mudah. Dalam film itu diceritakan, kalau dia bilang aku pengen dapat rusa nih, dia pergi keluar berburu sebentar, pulang bawa rusa. Dan ketika dia pulang, saudara, semua orang di rumah Abraham, semua istilah satu kampung itu langsung bersorak-sorai memuji-muji dia. Ini kan idaman semua orang ya, pengen terkenal, sukses, kaya, berhasil, dapatin semua yang diinginkan, bener gak? Itulah Esau. Nah tapi Yakub, dia tipe orang yang apa? Gak punya banyak kemampuan. Di film itu bahkan ceritakan kalau Yakub memanah sama kakaknya, Esau itu selalu tepat sasaran. Tapi Yakub meleset melulu, saudara. Dia hanya banyak di rumah, bantu ibunya, betul gak? Di Alkitab juga ditulis seperti itu.
Tipe anak rumahan, anak mamih mungkin disebutnya. Makanya dia dekat banget dengan ibunya, dengan Ribka kan. Makanya Ribka yang sebenarnya merekayasa semuanya sampai hak kesulungan itu salah satunya adalah rekayasa daripada Ribka ya, kalau saudara baca di kisahnya. Sehingga akhirnya Yakub mendapatkan hak kesulungan itu. Tapi firman Tuhan berkata, aku membenci Esau dan aku mengasihi Yakub. Kenapa? Karena Esau dikatakan di sini. Dia memandang ringan, saudara. Apa yang dia pandang ringan? Apa yang dia anggap sepele? Apa yang dia tidak hargai? Saudara? Hal yang ilahi yang dari Tuhan. Dia berpikir bahwa, gak usah pakai Tuhan, gak usah pakai berkat lah. Gue saat ini lapar, gue pengen kacang merah tuh. Karena ya bahasa Sundanya apa, kebita gitu ya, kabita gitu. Ngiler gitu lihat yang lagi dimasak sama Yakub, baunya mungkin harum. Itu apa sih yang merah-merah? Berikan aku. Yakub bilang, jual. Udahlah apa sih artinya? Apa sih artinya itu? Dan dia anggap remeh namanya berkat hak kesulungan itu. Dia pikir, aku gak butuh berkat Tuhan, gak perlu blessing. Gak perlu hal yang ilahi. Toh apa yang aku inginkan selama ini juga dapat kok. Dan aku anak sulung. Gak ada yang susah dalam hidupku. Gak perlu struggle, gak perlu apapun. Semuanya dapat. Dan itulah yang membuat sikap hatinya memandang ringan. Tapi Yakub, dia menginginkan yang ilahi lebih daripada semuanya. Saudara tahu ceritanya semua ya. Pak Daniel katakan, dan ini juga yang Tuhan ajarin dalam hidup saya. Dan apakah kita berani mengambil sikap dan langkah seperti Yakub? Yakub tipe orang yang berani membayar harganya berapapun, apapun, untuk mendapatkan yang namanya blessing Tuhan, yang mendapatkan namanya perkenan Tuhan, mendapatkan apa yang menjadi yang ilahi, apa yang ilahi dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat hidupnya Yakub, saudara ya, sampai akhir hidupnya saudara, dia waktu ketemu dengan Firaun, dia ngomong apa saudara? Udah tua, udah pincang-pincang. Waktu itu kan Yusuf bawa Yakub ketemu Firaun, betul? Saudara bisa baca nanti di Alkitab. Terus Yakub bilang, hari-hariku sebagai manusia di bumi ini penuh dengan penderitaan. Hidupnya nggak enak, saudara. Memang dia mendapatkan berkat kesulungan itu, saudara. Tapi saudara lihat, dia ditipu. Untuk dapat istri aja harus berapa, saudara? 14 tahun, saudara. Join berapa tahun join di sini? Dapat istri? Mana join? Namanya 14 tahun enggak? Dapat istri aja 14 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Tuh dapatkan kekayaannya 6 tahun, 7 tahun lagi. Pulang ke rumah bapaknya, ketakutan setengah mati. Udah gitu, gak sampai situ selesai prosesnya saudara. Kisah dia kehilangan 2 anak yang dia paling sayangi, betul? Yang pertama Yusuf, tiba-tiba gak ada kabar berita, bayangkan saudara. Saudara bisa bayangkan hati seorang ayah yang kehilangan anaknya. Gak tahu kabar beritanya, masih mending kalau tahu anaknya udah mati gitu loh. Gak cukup sampai situ, Benyamin pun dalam satu kisahnya dia merasakan bahwa ini pun diambil dari hidupku. Makanya dia berkata, hari-hariku tuh buruk, semua penuh dengan penderitaan dan proses. Tapi saudara bisa lihat saudara, buah daripada yang ilahi. Daripada yang dia kejar saudara. Dan menurut saya itulah sebenarnya kerajaan yang tidak tergoncangkan saudara. Firm and unshakable. Saudara bisa lihat sampai hari ini saudara, perjanjian itu berlaku. Saudara tahu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Yang lahir daripada Yakub. Sampai hari ini saudara, kalau bisa dibilang, mereka yang menguasai dunia saudara. Itu perjanjian, itu buah daripada apa yang dikejar oleh Yakub. Dan mari saudara saya ajak untuk setiap kita saudara. Di malam ini, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Apa yang menjadi obsesi kita? Apa yang menjadi, kalau saya boleh kasih tanda kutip, ambisi kita saudara. Apakah ambisi kita adalah ambisi ilahi atau ambisi duniawi saudara? Saya gak menyangkal saudara bahwa semua itu proses kok. Saya juga orang yang ambisi saudara. Waktu saya lulus kuliah, saya lulus kuliah, saya sangat ambisius.
Jelaslah namanya laki-laki, anak muda. Apa sih yang diinginkan? Kesuksesan, ketenaran, kekayaan, betul gak? Saya lihat senior saya pernah ceritakan, pernah saksikan. Saya lihat senior saya yang 1 tahun di atas saya. Wah gila, tahun 99 waktu itu. Dolar waktu itu 13.000 saudara. Gaji pertama 1.000 US dollar, 99 loh saudara ya. Belum sama bonus dan lain-lainnya. Pokoknya apa ya, glamor lah. Dengar cita-cita dari teman-teman senior gitu yang 2 tahun, 3 tahun di atas saya. Pakai jas, branded semua. Ballpen aja, harganya berapa juta gitu kan. Hanya pena aja gitu saudaranya buat tanda tangan doang. Wow gitu. Udah gitu, tiba-tiba Tuhan intervensi hidup saya saudara ya, singkat cerita. Gak mudah saudara, suruh sekolah Alkitab. Udah sekolah Alkitab dipikir bakal pelayanan, enggak juga. Akhirnya disuruh kerja. Suruh kerja, saya pengennya kerja di ya suatu yang keren lah saudara, Jakarta lah gitu kan, law firm gitu. Kalau bisa Big Ten lah gitu kan. Diterima saudara, masuk saudara. Terus coba lamar beberapa perusahaan besar juga, lolos juga. Tapi Tuhan berkata, itu semua di Jakarta saudara. Tuhan bilang, kamu mau di Jakarta? Boleh, tapi itu bukan rencanaku yang sempurna. Gitu. Kamu mau yang mana? Dan karena saya sudah dididik dari kecil, sudah oleh ajaran Pak Yusak, oleh ajaran Pak Daniel, sudah pasang rencanamu jadi dalam hidupku. Akhirnya saya memilih, udahlah saya kerja di pabrik aja, pabrik farmasi saudara. Sebagai personalia saudara yang jujur saya bosan banget saudara. Awalnya semangat saudara, 6 bulan, 7 bulan bosan banget saudara. Ternyata saya baru sadar bahwa saya bukan orang belakang meja saudara. Setelah itu Tuhan tiba-tiba panggil masuk dalam pelayanan. Nah mulailah di situ kan muncul ambisi yang saya pikir ambisi ilahi saudara. Wah saya mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin berkhotbah, mungkin jadi worship leader gitu kan. Di depan ribuan orang dan beberapa menubuatkan hal itu loh saudara. Waktu saya di Australia pun ada yang bilang, kamu akan dipakai di bangsa-bangsa. Oh, oke, banyaklah gitu. Wow gitu kan, ambisi. Tapi ternyata Tuhan gak bawa ke situ tuh saudara. Tuhan bawa dari yang namanya ngepel saudara. Tuhan bawa dari, dan saya terlalu ditaruh di belakang layar saudara. Tuhan selalu ditaruh saya kebanyakan saudara. Di tempat yang gak kelihatan saudara. Dan harus menyiapkan banyak hal untuk orang-orang yang di depan saudara. Tapi itu proses, tapi saya mengerti hari ini. Itulah sebenarnya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena apa itu yang namanya kerajaan saudara ya? Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, banyak orang berkata, di mana kerajaan itu di mana? Kerajaan itu apa? Kerajaan itu seperti apa? Kita harus mengerti saudara bahwa surga, bahwa Tuhan itu bergerak, bertindak, semuanya itu ada dalam suatu tatanan yang namanya kerajaan. Itu yang Yesus beritakan, kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang. Dan doa Bapa kami, ingat saudara, Bapa kami yang juga dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Itu yang kita doakan bulan lalu kan. Apa itu kerajaan saudara? Karena model pemerintahan Tuhan itu kita harus ngerti saudara. Model pemerintahan Tuhan, cara Tuhan bergerak, cara Tuhan beracara, cara Tuhan bertindak, semuanya sistemnya adalah bukan demokrasi saudara. Bukan republik saudara. Tapi kerajaan. Apakah itu monarki absolut ataupun apa? Tirani gitu. Enggak juga saudara. Tapi saya ingat waktu saya kuliah hukum saudara ya. Ada disebut dengan teokrasi saudara. Dan ini pernah disampaikan oleh Pak Petrus Agung saudara. Banyak orang berpikir bahwa gereja itu harus menjadi demokrasi, harus suara terbanyak, pemilihan suara gitu kan. Harus seperti republik gitu. Enggak, salah Pak Petrus Agung sampaikan. Yang Tuhan mau adalah pemerintahan yang teokrasi, yaitu apa? Tuhan sendiri yang memerintah dan berdaulat. Dan memang modelnya kalau saudara lihat bangsa Israel itu sebenarnya teokrasi saudara. Bagaimana?
Tuhan menyatakan dirinya di atas gunung Sinai. Keluarlah hukum-hukum, keluarlah perintah-perintah. Ada tiang awan, ada tiang api. Kemanapun mereka melangkah, itu atas pimpinan tiang awan dan tiang api. Dan orang-orang pilihannya, yaitu Musa waktu itu. Yaitu kemudian orang-orang yang dipilih, hakim-hakim semua. Sebenarnya itu disatukan, saudara. Imam dan raja, saudara. Kita nggak bicara imam dan raja, saudara. Dan kemudian itu dipisahkan di zaman Saul, saudara ya. Imam dan raja kemudian menjadi terpisah. Tapi di akhir zaman itu harus menjadi satu lagi, saudara. Karena ingat, Yesus adalah imam besar agung, tapi dia juga adalah raja. Dan dia menurut aturan Melkisedek, saudara ya. Yesus itu imam besar agung menurut aturan Melkisedek, bukan Harun, saudara. Melkisedek itu adalah raja dan imam. Dia adalah Raja Salem, dia adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Dua jabatan dalam satu pribadi, saudara. Ya, kita nggak bahas hal itu dulu, saudara. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa model yang diinginkan Tuhan adalah kerajaan. Bagaimana Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Dan ini saudara ya, ini hukumnya sama, universal. Ini hukumnya semua dari zaman dulu, sebenarnya ada hukum yang dari Tuhan, hukum surgawi. Saudara. Zaman waktu saya kuliah saudara ya, saya ada mata kuliah namanya hukum tata negara. Saudara. Dan waktu itu dibagikan tentang tata negara, ada yang namanya republik, ada yang namanya kerajaan. Bagaimana sebuah kerajaan itu terbentuk saudara? Itu ada yang namanya konsensus, itu ada yang namanya kesepakatan. Koreksi saya kalau saya salah, kalau saya nggak salah ingat saudara ya. Ada yang namanya satu konsensus, ada yang namanya satu kesepakatan, ada yang namanya satu perjanjian antara seluruh rakyat, sebenarnya diwakili oleh para nobles, oleh para bangsawan-bangsawan, oleh para tuan-tuan tanah, oleh orang-orang yang berkuasa di satu daerah-daerah tertentu, penguasa-penguasa teritorial. Mereka membuat satu kesepakatan dan menjadikan seseorang, memilih seorang sebagai seorang raja. Itu terjadi juga pada waktu zaman Saul. Saul dipilih oleh Tuhan. Dan itu sebenarnya yang memang Tuhan mau, raja yang Tuhan tetapkan. Dan akhirnya itu jatuh kepada Daud. Dan itu adalah satu konsensus nasional. Saudara, ya. Jadi saudara, untuk satu kerajaan itu hadir dan sungguh-sungguh berdaulat, butuh ada yang namanya satu kesepakatan dan satu perjanjian. Saudara. Dari semua pihak. Nah saya mau tanyakan di sini bagi setiap kita saudara. Apakah sungguh kerajaan Tuhan itu hadir dan berdaulat dalam hidup kita. Saudara ini saya belum masuk kepada unshakable ataupun firm and unshakable saudara ya. Kita bicara soal kerajaan dulu saudara. Tapi jelas ini adalah message untuk akhir zaman sebenarnya. Untuk setiap kita di masa ini, di season ini, di hari-hari ini saudara. Karena goncangan pasti akan terjadi. Dan Tuhan ajarin ya, ternyata saudara, yang membuat goncangan itu siapa saudara? Siapa yang berpikir bahwa yang menggoncangkan bumi ini, yang membuat goncangan itu adalah iblis? Coba angkat tangan. Yang pikir, oh nanti bumi ini akan banyak goncangan. Dan itu yang membuat adalah kuasa kegelapan itu adalah iblis. Siapa yang berpikir seperti itu? Ya pinter-pinter semuanya. Ternyata saudara, yang menggoncangkan bumi adalah siapa saudara? Adalah Tuhan sendiri. Kan tadi kita baca ayatnya saudara. Di Ibrani 12, ayat yang ke-27, 26 saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, yang tadi kita baca saudara, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi yang menggoncangkan dan akan menggoncangkan bumi ini saudara, dan semuanya itu adalah Tuhan sendiri saudara. Dengan tujuan apa? Supaya muncul saudara, supaya timbul, supaya tinggal tetap, supaya apa yang menjadi kerajaan tidak tergoncang itu sungguh-sungguh dinyatakan. Dan itu adalah saudara dan saya. Karena Yesus berkata bahwa banyak orang, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, banyak orang berpikir berkata, di mana kerajaan itu? Kerajaan itu Allah itu ada di mana? Apa di surga? Apa itu nanti? Tapi Yesus berkata itu sekarang sudah datang. Dan kerajaan surga itu ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggrisnya
is within you, ada bersama kamu dan di dalam kamu. Berarti kitalah kerajaan Allah, saudara. We are the kingdom. Ibaratnya saudara ya, kita pergi ke luar negeri nih. Kita citizen daripada Indonesia, betul? Warga negara Indonesia. Kemanapun kita pergi, kita akan disebut sebagai, oh ini orang Indonesia. Ini Indonesia nih. Ke Israel nih ya. Siapa yang sering ke Israel nih? Itu orang Israel ataupun guide-guide-nya ataupun orang-orang Palestina di sana selalu berkata, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Nah sama saudara. Kita adalah kerajaan itu saudara. Dan Tuhan suka gak suka saudara, pasti akan membuat yang namanya goncangan saudara. Pertanyaannya ketika waktu itu datang saudara, apakah kita siap saudara? Karena kalau kita gak siap saudara, kita akan habis saudara. Nanti kita baca ayatnya saudara. Kita akan habis saudara. Karena yang tidak tergoncangkan adalah orang-orang yang menjadi bagian daripada kerajaan tidak tergoncangkan itu saudara. Dan itu gak lain dan gak bukan, hanya bisa satu cara saudara. Bahwa Yesus harus berdaulat dalam hidup kita saudara. Yesus yang sungguh-sungguh harus pegang kendali atas hidup kita. Dan kita semua hanya tunduk pada otoritas Tuhan saudara. Karena kerajaan itu bicara soal kedaulatan. Kedaulatan daripada siapa? Daripada Tuhan sendiri. Nah, kita sekali lagi kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah bagian daripada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba cek hidup kita. Betul janji itu diberikan. Betul itu yang Yesus katakan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Firman Tuhan dalam Kolose dikatakan bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kerajaan tidak tergoncangkan. Tapi saya mau tanya, berapa yang mengalami, yang sudah mengalami, dan mulai mengalami? Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita kan. Ketika goncangan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ini saya baca satu kisah saudara ya, dalam satu kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Hizkia ini raja yang disebut raja yang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara bisa baca kisahnya saudara ya. Sehabis dan setelah Hizkia melakukan semua yang baik, di mana dia membereskan bait suci Tuhan, di mana dia lakukan semua, dia ajak semua bangsa Yehuda merayakan Paskah, bahkan mengajak negeri tetangganya, orang-orang Israel, yang waktu itu kan kerajaan terpecah dua ya. Juga diajak merayakan Paskah, dia pulihkan semua di bait suci Tuhan, dia singkirkan semua berhala-berhala. Firman Tuhan jelas berkata dalam satu ayat pertama di pasal itu. Setelah perbuatan Hizkia yang setia itu, setelah semua kesetiaan yang ditunjukkan oleh Hizkia kepada Tuhan, tiba-tiba datanglah Raja Sanherib, Raja Asyur untuk menyerang negeri itu. Tuhan izinkan pasti yang namanya goncangan itu terjadi. Untuk apa? Dengan satu tujuan. Untuk kita sungguh-sungguh mengalami yang namanya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi saudara, mari cek hidup kita. Apakah betul kita warga negara kerajaan surga? Pasti. Tapi apakah kita hidup sebagai warga negara kerajaan surga? Kita hidup dalam nilai-nilai, dalam hukum-hukum, dalam apa yang Tuhan mau dengan cara hidup kerajaan surga. Ketika kedaulatan itu dinyatakan saudara, ini saya ambil satu perumpamaan seperti ini. Kedaulatan itu, sovereignty itu kan bicara soal otoritas, bicara soal kekuasaan. Kita tahu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, betul? Tapi pada waktu masa pemerintahan Pak Jokowi, beliau itu kan sering banget dan rajin banget mengunjungi namanya daerah-daerah perbatasan, betul? Kenapa? Karena secara de jure, secara hukumnya, betul itu adalah wilayah Indonesia. Tapi yang sering terjadi apa? Secara de facto, secara kenyataannya, daerah-daerah itu sangat sering dimasuki, disusupi, diselundupkan, terjadi ketidakadilan, terjadi hal-hal yang lain yang di luar daripada kedaulatan Indonesia. Diserobot, dicuri kekayaannya, apalagi wilayah laut saudara ya. Ingat ya waktu itu ada kisah, ada kejadian ya di Laut Natuna saudara ya. Sering banget itu wilayah kita dimasuki oleh kapal-kapal asing, ikan kita semua dicuri. Nah itulah yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita semua anak Tuhan. Kita hidup dalam kerajaan Tuhan, tapi kita mengalami yang namanya berkat kita, kehidupan kita,
Selalu dicuri oleh musuh. Kenapa? Karena kedaulatan Tuhan belum sepenuhnya ditegakkan dan dinyatakan dalam hidup kita. Karena kalau kedaulatan itu sungguh-sungguh nyata, saudara. Dan sekali lagi harus dikejar apa, saudara? Perjanjian. Saudara. Kalau itu sudah terjadi, saudara. Itu gak ada lagi yang bisa memasuki wilayah hidup kita, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara, ya, dari ayat ini, saudara. Bagaimana kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Jelas, Yesus harus menjadi pusat dari semuanya. Harus berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, saudara. Makanya balik lagi sih sebenarnya, saudara, ya. Ke apa yang diajarkan, diwariskan oleh para pendahulu kita. Oleh Pak Yusak, oleh Pak Daniel. Masih berani gak kita berkata dan berdoa, Tuhan paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Dan sebenarnya itulah doa Bapa kami kan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gak usah ngomong di bumi dulu deh, saudara. Jadilah kehendakmu, kita kan bumi juga, saudara. Sebenarnya, di hidup kita nih, daging kita nih. Karena dari tanah, saudara. Jadilah kehendak, berani kita berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Di bumi, di hidupku nih, di tubuhku nih. Seperti di surga. Berani gak kita letakkan semua ambisi kita, semua cita-cita kita, semua kehendak kita, semua kemauan kita. Dan biarkan Tuhan yang mengambil alih semuanya. Bukan hal yang mudah sekali lagi, saudara. Saya mau untuk kita semua belajar satu-satu, saudara. Sebenarnya banyak banget, saudara. Tapi kita belajar beberapa hal. Kita buka dalam terjemahan NIV, saudara, ya. Saya akan uraikan satu demi satu, saudara. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Di sini, saudara, ada beberapa poin yang saya mau bagikan di sini. Pertama adalah karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertama, jelas Yesus harus berdaulat dalam hidup kita, saudara. Dan itu bagaimana kita harus hidup di dalamnya, tentu kita harus hidup dalam aturan-aturan kerajaan surga. Yang pertama adalah thankful, saudara. Saya coba cari terjemahan ini, belajar bahasa Inggris, saudara. Hari ini banyak belajar bahasa Inggris mungkin, saudara, ya. Kenapa ya? Karena kebetulan yang menerjemahkannya dari orang yang berbahasa Inggris, saudara, ya. Dari terjemahan Greek-nya, dari terjemahan bahasa Yunani. Karena kan Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, saudara. Dan kemudian terjemahkan dalam banyak versi itu, kebanyakan orang Inggris, orang yang berbahasa Inggris, saudara, yang menerjemahkannya. Dan di sini menggunakan kata dalam NIV, saudara, be thankful. Saya cari, saudara, apa arti kata thankful? Ya kita tahulah, bersyukur. Tapi sebenarnya, saudara, ya, ini yang saya mau garis bawahi. Ada satu kata yang menarik di sini, saudara. Thankful artinya adalah conscious of benefit received, well pleased. Ada kata conscious di situ. Sadar, saudara. Bahasa sehari-harinya tahu diri, saudara. Sadar. Karena kita sudah menerima anugerah itu, saudara. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang itu, mari kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita sadar. Kita tahu diri. Kita orang-orang yang gak layak, kita bukan siapa-siapa. Nah ini yang saya ingat lagi gitu, karena beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan cukup banyak khotbah-khotbah Pak Daniel yang lama-lama, saudara. Beliau sering banget menyampaikan hal seperti ini. Ingat ya, kita ini bukan siapa-siapa. Jangan pernah lupa, kita ini gak ada apa-apanya. Semua itu anugerah, ya betul. Gitu. Tapi kapan saya sadar hal itu? Beliau berkata seperti itu. Kapan saya sadar hal itu? Saya sadar hal itu ketika saya di pesawat, dia cerita. Dan pada waktu itu pesawat yang saya tumpangi hampir jatuh. Waktu itu saya sadar betul bahwa karunia saya, karunia gua semua gak ada gunanya. Mau kenal siapapun ya, mau punya berapa triliun pun, mau punya kenal presiden, jenderal siapapun, gak ada gunanya. Mau kenal konglomerat siapapun, mau duitmu di bank seperti apapun, gak ada gunanya. Kalau udah masuk pesawat, udah di atas di udara, semua orang sama. Di situ saya sadar bahwa saya gak bisa hidup di luar Tuhan. Di situ saya sadar bahwa semua itu yang namanya anugerah. Terus yang kedua cerita beliau, cerita sederhana.
Tuhan saya tahu semua anugerah lah Tuhan, tapi untuk masalah makan nih Tuhan ya, sendok masuk ke mulut nih Tuhan ya. Saya nggak perlu anugerah lah, ini pasti masuk ke mulut ke Tuhan. Dan tiba-tiba dia ngomong seperti itu dalam hatinya, tiba-tiba itu sendok nyasar ke pipis. Saudara. Lucu saudara kedengarannya. Saudara. Tapi itu satu kebenaran. Saudara. Bahwa kita sebenarnya istilahnya ya, orang paling sehat sekalipun bisa tiba-tiba. Beberapa waktu yang lalu ada kan salah satu yang terkenal tuh, istrinya aktris terkenal banget, dia juga terkenal banget. Saudara. Followersnya mungkin jutaan gitu kan. Kaya juga. Orang tuanya konglomerat. Sehat banget saudara. Nge-gym setiap hari. Vitamin setiap hari saudara. Vitaminnya mahal-mahal semua. Tiba-tiba meninggal saudara. Bersyukur saudara. Yang kedua menggunakan kata let us be thankful and so worship God. Menyembah Tuhan. Acceptably. With reverence and awe. Reverence. Apa itu reverence? Honor, hormat, menghormati. Gesture of respect such as a bow. Suatu gestur, suatu tindakan, suatu sikap dari yang keluar dari respect saudara. Seperti sebuah bungkukan, membungkukkan diri ataupun berlutut saudara. Orang-orang zaman dulu saudara sangat menghormati betul. Orang-orang yang berstatus, punya status. Saudara. Ketika orang-orang punya status lewat, biasanya mereka akan membungkuk saudara. Nah coba cek di hati kita masih menghormati Tuhan atau enggak. Gak usah bicara dalam keseharian kita, dalam hati kita. Dalam ibadah aja. Ya Tuhan lihat hati saudara. Dan itu saya percaya banget, tapi jangan dibalik saudara. Kalau kita menghormati Tuhan di hati, saya percaya yang di luar pun pasti menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Yesus jelas berkata, apa yang keluar, apa yang di luar, itu refleksi daripada apa yang di dalam hati. Saudara. Tapi jangan dibalik. Bisa jadi di luarnya menghormati Tuhan, tapi dalam hatinya enggak bisa. Saudara. Karena dia bisa pakai topeng. Saudara. Tapi kalau orang yang menghormati Tuhan dalam hatinya, saya yakin, saya percaya, enggak bisa enggak, dia pasti enggak akan bisa menutupi. Luarnya pun, sikapnya pun pasti akan menghormati Tuhan. Seberapa kita menghormati Tuhan? Next saya mau bacakan dari terjemahan dari versi Amplified saudara. Bisa ditampilkan Amplified Bible. Therefore, since we are receiving, let us therefore, biarlah kita karena itu biarlah kita receiving a kingdom that is firm and stable and cannot be shaken. Saudara, ini persis tema bulan lalu saudara ya. Sudah menerima kerajaan yang firm, kokoh, stable, stabil, and cannot be shaken. Tidak dapat tergoncangkan. Let us, marilah kita offer to God, mempersembahkan kepada Tuhan, pleasing service, pelayanan yang menyenangkan, and acceptable worship, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, with modesty and pious care and godly fear and awe. For our God is indeed a consuming fire. Pious, saudara. Saya coba tadi terjemahan, saya jujur jarang banget dengan kata-kata ini, saudara. Akhirnya saya cari, saudara ya. Pious terjemahannya ternyata cukup membuka pikiran saya. Saya bacakan ya. Mark by showing reverence for deity and devotion to divine worship and conspicuous religiosity. Jadi ini sebuah kata sifat, saudara. Suatu keadaan, suatu kondisi yang ditandai oleh menunjukkan reference, penghormatan kepada deity and devotion, kepada deity suatu yang di luar, suatu yang lebih tinggi, suatu yang bersifat ilahi, yang bersifat ketuhanan, menunjukkan penghormatan, and devotion to divine worship, dan pengabdian. Pengabdian, sekali lagi saya garis bawahi, pengabdian kepada penyembahan ilahi, divine worship, and conspicuous religiosity. Conspicuous saya coba cari lagi saudara. Itu ternyata bicara soal sampai ke baju, sampai ke sikap, ya, segamblang-gamblangnya sebenarnya adalah ritual saudara. Ya,
ritual, tata krama kayak gitu-gitu yang mungkin hari-hari ini kita di gereja modern sudah tidak terlalu memperhatikan hal itu. Saudara. Tapi kalau saya lihat saudara-saudara kita yang di gereja-gereja tradisional, Katolik, Protestan. Saya dulu sekolah walaupun saya Kristen, saudara, besarkan secara Kristen. Saya sekolah di sekolah Katolik, saudara. Jadi saya sering ikut misa tuh bareng-bareng. Saya melihat gitu ya, teman-teman saya gitu, yang Katolik. Walaupun yang terkenal sebagai orang yang paling badung, anak-anak yang paling badung di sekolah itu, saudara. Ketika mereka datang dalam misa, saudara. Bagaimana mereka betul-betul ya menghormati Tuhan. Cara mereka, ritual mereka, cara mereka bersikap. Orang kayak gini bisa aja menghormati Tuhan ya, saudara. Aduh nakalnya minta ampun saudara beberapa teman-teman saya itu. Tapi ketika masuk misa saudara, mereka serius banget lah. Nah saya mau tanya nih setiap kita gimana nih. Ya, mari cek satu-satu nih. Ini terjemahan Amplified saudara. Pius tadi ya. Sacred or devotional as distinct from the profane or secular. Jadi suci dan dikhususkan, devotional dikhususkan, dibedakan dari yang sekuler, dari yang duniawi. Makanya saya berpikir, oh dulu makanya kenapa Daniel dulu keras banget, kencang banget ya sama kita tim musik gitu. Sampai waktu itu istilahnya beliau mengajarkan ya, kamu kalau mau menjadi kudus sekalian gitu. Gak usah main lagu dunia sekalian, betul gak? Ini bukan saya yang ngomong loh saudara, ini Pak Daniel yang ngomong loh. Kalau mau kudus sekalian jangan nanggung. Karena kamu kalau mau jadi pelayan tahta, mau jadi orang-orang yang bermain di depan tahta Tuhan, ya biarlah hidupmu, talentamu untuk Tuhan semuanya. Saya nggak lagi bicara hari ini untuk orang-orang yang masih bermain di sekuler ya, karena itu adalah profesimu gitu. Karena ini bicara pribadi saudara. Semuanya itu ukurannya buat saya saudara, beda-beda setiap pribadi. Ukurannya beda-beda setiap pribadi. Tapi sampai se ekstrim itu Pak Daniel pernah mengajarkan loh sama kita tim musik yang awal-awal di Persatuan Doa Gatot Subroto saudara. Sampai se ekstrim itu. Terus saya bisa ngerti, oh alasannya ini bukan beliau bukannya aneh dan terlalu fanatik atau gimana. Karena itu suatu kebenaran. Beliau yang mengajarkan loh kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan ternyata makanya kita diajarin lagi soal apa? Soal jubah, saudara. Ingat berapa waktu lalu kita semua pakai jubah, begitu serius. Orang bahkan berani keluarkan uang untuk yang namanya pakai jubah. Semua pakai baju, semua diperhatiin. Gak usah lah, kita lagi dengar lagi beberapa hal yang ekstrim. Sampai mau ketemu Tuhan, mau ibadah aja di waktu-waktu yang khusus, saudara. Sampai ada yang hamba Tuhan yang sikat gigi dulu, mandi dulu semua. Berurap semua dengan minyak urapan ataupun pakai wangi-wangian semua. Kenapa sampai seserius itu? Karena Tuhan melihat sampai seperti itu juga, saudara. Ini kebenaran, saudara. Nah, kita gimana nih? Mau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Udah gak bisa lagi kita ngegembel, saudara. Pakai baju sembarangan. Ini kita gak bicara soal gereja aja, saudara ya. Ibadah aja ya. Termasuk kalau kita benar-benar mau mengalami namanya kingdom itu, the kingdom of God itu dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita di luar, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Kita misalnya mau bisnis meeting gitu. Terus baju kita ngegembel gitu. Iya gimana kita bisa ngelobi saudara. Dunia aja mengakui hal itu saudara. Terus di sini gak cuma dalam kata-kata saudara. Ada kata-kata modesty saudara ya tadi ya. Nah modesty saudara terjemahannya saudara. Modesty, the quality of not being too proud, kualitas dari tidak menjadi terlalu sombong, terlalu bangga, or confident about yourself, atau terlalu percaya diri dengan dirimu sendiri, atau dengan or your abilities, atau kemampuanmu sendiri. Kemudian, saudara, jadi ini peringatan buat setiap kita nih. Kalau terus kita mau hidup dalam kerajaan tidak tergoncangkan, saudara, kita harus punya kualitas untuk tidak sombong, tidak mengandalkan percaya diri ataupun bukan dalam arti confidence, self confidence saudara ya, tapi dalam arti tidak terlalu di sini dikatakan tidak terlalu
confident tentang dirimu sendiri nih. Aku bisa. Ataupun kemampuanku gitu. Karunia, talenta. Loh, saya ngalamin saudara ya. Ngelobi orang gitu kan. Kadang kita di bawah satu level, next level. Saya ngalamin saudara ya dalam pekerjaan gitu ya. Dalam merintis bisnis, dari yang namanya ngelobi, yang namanya supervisor saudara. Dari level supervisor, sampai sejam mulut berbusa saudara, setengah mati untuk meyakinkan dia saudara. Itu ilmu marketing kan ada kayak gitu ya saudara. Itu sejam dari 10, goal cuma 2 gitu saudara. Kemudian Tuhan bawa next level, asisten manager. Bawa lagi ke next level, manager purchasing, manager apalagi, manager F&B. Bawa lagi ke next level sampai GM saudara, general manager. Kemudian next lagi level, Tuhan bawa sampai level owner gitu kan. Nah terus, karena udah biasa saudara. Begitu ketemu, wah ini manajer doang, purchasing manager doang. Akhirnya kita anggap ringan, dan kita terlalu confident, dan kita merasa mengandalkan kemampuan kita saudara. Saya ngalamin saudara, Tuhan ajar saya dan didik saya saudara. Supervisor ataupun purchasing ini ternyata orang yang megang kunci saudara. Dan semua yang saya lakukan semuanya gagal total semua cuma karena saya anggap remeh ini orang saudara. Wah ini lobby, udah lewat lah level ini. Confident dalam pelayanan saudara. Gue udah biasa lah, lagu ini udah tahu lah. Worship leader udah sering, ya khotbah. Walaupun saya tidak sesering saudara-saudara saya saudara, tapi ya lumayan lah gitu kan. Adalah berapa tahun gitu kan. Dalam setahun berapa kali lah khotbah. Masih gak kita punya hati, jujur saudara saya berdiri di sini saudara ya. Kaki saya tuh gemeter saudara, sebelum tadi naik ke sini saudara. Kenapa buat saya ya saudara, Glorious Hall ini, mimbar ini, gak tahu kenapa saudara, beda sama tempat lain gitu. Selalu saya tuh deg-degan, gentar saudara, mau ngomong di sini saudara. Tapi ya saya harus berdiri di sini saudara, karena Tuhan yang suruh. Masih kita sekarang gimana nih sikap hati kita, cek. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita saudara. Next saudara ya. Modesty, ada terjemahan yang kedua, bicara soal baju tadi, bicara soal juga tata krama dalam berkata-kata, dan dalam tingkah laku saudara. Cek hidup kita saudara. Saya percepat saudara ya. Contoh Pak Yusak sama Pak Daniel saudara. Beliau sudah contohkan ya. Pak Daniel pernah berkata, Tuhan suruh saya pakai baju dari lenan halus. Ketika dia mendapatkan perjanjian imam, betul. Setelah sekian tahun Tuhan suruh dia kalau pendamaian di hari waktu-waktu tertentu. Bahkan di hari Senin. Dia harus pakai baju dia yang gombor-gombor itu saudara. Yang kedodoran itu loh. Itu dari lenan halus. Dan dia bilang sebenarnya sejujurnya kalau secara manusia gak enak dan gak nyaman. Dan lucu pakai baju ini gitu. Tapi Tuhan suruh gitu. Pak Yusak saudara, ada satu kisah dia lagi pengasingan, lagi duduk kaki naik, ngongkang kaki. Tiba-tiba Tuhan datang gitu di jam yang dijanjikan Tuhan. Dan dia tiba-tiba mental ke belakang berapa meter saudara. Siapa kamu? Berani angkat lagi di depan hadiratku. Terus kejadian kedua, waktu lagi di gereja saudara. Lagi pembacaan, lagi pemberitaan firman. Kakinya dia numpang kaki saudara. Dan dia dihajar Tuhan, dia ditegur oleh Tuhan dengan keras. Tata krama saudara. New King James saudara ya. Tadi yang Amplified tadi ada kata awe juga saudara. Apa itu awe? Combined emotion of dread, respect and wonder inspired by authority or the sacred exalted. Emosi yang dihasilkan dari kombinasi dari rasa takut, rasa hormat dan kekaguman, terheran-heran. Oleh yang namanya otoritas ataupun sesuatu yang kudus dan yang ditinggikan dan yang dimuliakan. Saudara. Jadi itu melibatkan emosi kita juga saudara. New King James saudara ya. Ini saya ambil dari terjemahan Greek-nya saudara. Yunani-nya saudara. New King James. Therefore since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Ini agak berbeda saudara. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita have grace. Let us have grace. Marilah kita memiliki yang namanya kasih karunia.
Anugerah. Charis, kata Yunaninya saudara. Punya 4 arti saudara yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah attitudes, suatu sikap towards the divine influence upon the heart. Sikap terhadap pengaruh ilahi di hati, kepada hati kita. And its reflection in the life. Dan pencerminannya dalam hidup kita. Termasuk yang namanya pengucapan syukur. Termasuk yang namanya sukacita. Delight, sweetness, kemanisan, kebaikan, loving kindness, favor. Sikap hati kepada divine influence, pengaruh ilahi. Bagaimana sikap kita kepada sesuatu yang ilahi, kepada anugerah itu, kepada kasih karunia itu. Apakah ada pengucapan syukur, kemanisan yang keluar, sukacita, sadar bahwa semua itu adalah anugerah. Yang kedua saudara, spiritual condition of one governed by the power of divine grace. Suatu kondisi spiritual dari seseorang yang dikuasai, diperintah oleh kuasa kasih karunia. Paulus berkata bahwa bukan aku, tapi kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Kasih karunia itu ternyata saudara punya sisi yang namanya governance, punya sisi yang namanya mengendalikan saudara, mengendalikan hidup kita. Nah saat ini hidup kita dikendalikan oleh apa saudara? Apakah oleh kasih karunia, atau oleh ambisi daging kita, oleh kemanusiaan kita saudara. Oleh merasa diri benarnya kita, saudara. Merasa bahwa kita sudah layak, kita sudah hebat, kita sudah bisa melakukan semuanya. Yang ketiga saudara, token of or proof of benefit atau gift. Suatu bukti, suatu tanda, suatu meterai daripada gift, daripada pemberian Tuhan yang itu ada buktinya, ada tandanya, ada stempelnya, ada meterainya. Yang keempat adalah pengucapan syukur, thanks. Saudara, kata-kata ini kedengaran sederhana dalam bahasa Indonesia, saudara. Marilah kita dalam bahasa Indonesianya mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tapi ketika ini dijabarkan, saudara, begitu banyak makna di sini, saudara. Masihkah kita sungguh-sungguh hidup seperti ini, saudara? Beribadah, mengucap syukur menurut cara yang berkenan kepada Tuhan dengan yang tadi dibagikan, saudara. Dengan hormat dan takut. Masih adakah fear of God, takut akan Tuhan dalam hidup kita, atau kita menganggap remeh semuanya? Yang paling saya takuti, saudara, adalah kehilangan kasih karunia Tuhan, saudara, dalam hidup saya, saudara. Dan semua terjemahan ini saudara punya satu kesimpulan yang sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini yang saya garis bawahi saudara sebagai sebuah kesimpulan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dalam bahasa Inggrisnya consuming fire. Allah kita adalah api yang menghabiskan. Ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu saudara. Dan itu harus terjadi dalam hidup kita. Cuma ada 2 pilihan saudara. Burn out atau burn up. Habis, hangus, atau berkobar-kobar. Burn out artinya apa? Habis, hangus. Karena semua akan diuji oleh api. Jelas firman Tuhan katakan semua pekerjaan kita akan diuji oleh api. Yang dibuat dari jerami, dari kayu akan habis. Tapi ketika memang yang kita lakukan dan kerjakan, ibadah kita, worship kita, hidup kita, cara hidup kita sesuai dengan nilai-nilai kerajaan tadi yang sudah dibagikan. Saudara. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu dari emas, saudara. Ketika api itu datang, saudara. Yang terjadi adalah kemurnian, saudara. Yang keluar adalah kemurnian, saudara, di hadapan Tuhan. Semakin murni dan semakin murni di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya semakin murni, saudara. Semakin bernilai tinggi di mata manusia dan di mata Tuhan, saudara. Karena ingat yang namanya emas itu, saudara. Semakin dimasukkan ke dalam api, semakin murni. Dan nilainya akan semakin mahal. Di mata manusia, di mata Tuhan. Saudara. Semakin bernilai. Saudara. Saudara, saya tutup dengan ini. Saudara. Daud, Tuhan jelas bilang seperti ini. Kerajaanmu, tahtamu akan kokoh sampai selama-lamanya. Tidak tergoncangkan. Dan kalau saudara baca dalam firman Tuhan, kapan dia menerima perjanjian ini saudara. Makanya saya bilang bahwa yang kita harus kejar adalah perjanjian saudara dengan Tuhan. Secara pribadi loh saudara. Daud menerima perjanjian ini saudara ketika Nabi Nathan menyampaikan hal ini. Itu ketika dia memiliki niat
memiliki rencana dan sudah memulai melangkah dalam rencana itu untuk apa? Membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan. Sebenarnya masih banyak contoh lain saudara ya, di mana Tuhan jelas berkata bahwa kerajaan itu kokoh. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Ada banyak raja-raja lain saudara. Ada Yosafat, ada Salomo dan semuanya saudara. Tapi Daud menerima perjanjian ini saudara. Ketika dia memiliki niat dalam hatinya untuk membangun rumah Tuhan. Ini bicara hidup kita saudara. Tuhan kita taruh di mana? Sekali lagi saudara, ini semuanya sebenarnya bisa disimpulkan dengan sangat sederhana. Posisi Tuhan di mana dalam hidup kita saudara. Prioritas hidup kita, obsesi kita, ambisi kita, pandangan kita semua ada di siapa dan di mana saudara. Masihkah Tuhan menjadi yang paling utama? Dan itu saudara, satu waktu akan terjadi yang namanya ujian. Seperti Hizkia. Seperti tadi dikatakan, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena pada waktunya Tuhan akan menggoncangkan. Saudara. Kenapa harus terjadi goncangan itu saudara? Secara global terjadi harus namanya goncangan itu karena kenapa? Karena tanpa goncangan saudara, yang namanya perpindahan kekayaan itu tidak akan terjadi dari orang-orang fasik pada orang-orang benar. Karena secara global yang namanya nama Tuhan dipermuliakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan tidak akan pernah terjadi tanpa yang namanya Tuhan menggoncangkan bumi. Ada banyak ayat lain dalam Hagai, dalam Mazmur, di mana Tuhan menggoncangkan bumi. Dan ketika Tuhan menggoncangkan semuanya, mulai dari hidup kita nih, mungkin Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu gara-garanya Tuhan saudara. Sama seperti Hizkia saudara. Tuhan cari gara-gara dalam kehidupan Hizkia. Udah setia, udah semua. Banyak dari kita berkata, aku udah menabur, aku udah melayani, aku udah melakukan semua yang benar yang Tuhan suruh dan semuanya udah mengikuti jalan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, berusaha taat dan setia. Tapi yang dialami adalah ada musuh menyerang. Tapi disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara. Sekali lagi saudara, ujian terhadap imanmu. Ibrani 12, sebelumnya adalah Ibrani 11. Saudara. Ujian terhadap iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh tetap percaya? Apakah kita sungguh-sungguh tetap menaruh Tuhan tetap di posisi yang paling utama? Dan tidak seperti yang diberikan contoh tadi, Esau. Tidak juga seperti siapa? Ini dalam kerajaan Salomo saudara ada 3 orang yang disingkirkan saudara. Dan itu harus disingkirkan dari hidup kita. Kita harus menyingkirkan yang namanya Yoab, menyingkirkan yang namanya Simei, menyingkirkan yang namanya Abiatar dari hidup kita saudara. Supaya kerajaan itu menjadi kokoh dan tidak tergoncangkan saudara. Apa itu Simei? Kepahitan, tidak menghormati otoritas, dendam, kemarahan. Apa itu Yoab? Punya agenda lain daripada agendanya Tuhan. Apa itu Abiatar? Menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan untuk ambisi pribadinya. Itu harus disingkirkan dari hidup kita saudara. Karena ketika raja itu sungguh-sungguh datang kemudian Tuhan dinyatakan saudara. Itu yang membuat kita bertahan sampai garis akhir saudara. Karena waktu saya gak bisa panjangkan lagi saudara. Tapi saya berdoa untuk setiap kita menangkap hal ini. Biar apa yang disampaikan menjadi rema buat setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa, saya undang tim musik naik ke depan. Sekali lagi Tuhan ingatkan mengenai Esau, saudara. Jangan ada satupun dari kita yang memandang ringan semua yang ilahi. Mungkin terlalu sering kita dengar hal-hal yang ilahi. Tema demi tema, nubuat demi nubuat, firman demi firman. Mungkin kita begitu fasih dan begitu hafal bahkan akan firman Tuhan. Tapi satu hal, saudara, cek hati kita. Masihkah kita memiliki takut akan Tuhan? Masihkah kita sungguh-sungguh memiliki yang namanya menghargai apa yang Tuhan berikan? Lebih dari semuanya, bahkan seperti Yakub berani membayar harganya berapapun. Apapun. Untuk mengejar yang ilahi, yang dari Tuhan. Supaya kehendaknya dan rencananya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara. Masihkah kerinduan kita adalah supaya rencana Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya yang berkenan, bukan hanya yang baik, saudara, tapi yang sempurna.
Saya mau setiap kita kembali merenungkan saudara, awal kasih yang mula-mula yang kita miliki di hadapan Tuhan. Masihkah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan menyembah Dia, beribadah kepada Dia dengan takut dan gentar, dengan hormat dan takut, dan untuk satu tujuan, menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Tuhan, ku mau menyenangkan. Saya ajak setiap kita nyanyikan lagu ini saudara sama-sama saudara. Tuhan, kami mau Tuhan untuk kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Tuhan. Karena waktunya pasti datang Tuhan. Di mana Engkau menggoncangkan semuanya. Tapi satu hal Tuhan, biar fondasi kami, hidup kami Tuhan. Kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan. Sehingga kemudian dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemarlah bagai emas murni. Tuhan, ku berikan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Tuhan, kami mau terus mengejar Engkau Tuhan, mengejar pribadi-Mu, mengejar hati-Mu Tuhan, sampai kami dapatkan perjanjian itu dalam hidup kami. Dan sesungguh-sungguhnya Tuhan, senyata-nyatanya Tuhan, kedaulatan-Mu dalam hidup kami ditegakkan dan dinyatakan Tuhan. Kerajaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tidak pernah akan tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Dan kokoh di dalam Kau, tetap kuat di dalam Kau Tuhan. Oh, senangkan-Mu. Biarlah setiap proses-Mu terus terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap didikan-Mu Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk supaya setiap kami menanggalkan kemanusiaan kami, semua kedagingan kami, semua yang dari manusia Tuhan. Hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari saya ajak setiap kita bagi berdiri saat ini. Angkat tanganmu saat ini, serahkan hatimu kembali. Serahkan kembali hidup kita, hati kita pada Tuhan.